Tecno kayaknya makin gencar juga nih ngeluarin HP seri barunya. Dan kali ini giliran HP seri low budgetnya yang nongol melalui Tecno Spark Go 2023 yang dijual dengan harga 1,2 jutaan tapi udah pakai desain trendy yang kekinian. Speknya pun lumayan menawan untuk kelas HP entry level saat ini. Mau tahu apa saja kelebihan dan kekurangannya? Tapi sebelumnya yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan depan dusnya simple banget nih, cuma ada tulisan Tecno Spark Go 2023 yang dibalut warna oranye. Di samping kanan, kiri, dan atas dus masih sama kayak biasanya. Lalu di bawah dus ada kode IMEI, serial number, varian memori, dan warna dari HP ini. Baru di belakang dus ada beberapa selling point utamanya, yang langsung kita bahas aja di video kali ini. Begitu pertama kali dibuka, langsung nampak unit smartphone-nya, yang masih terbungkus plastik dengan 6 selling point utamanya tadi. Lalu di kertas pembatasnya terdapat pin SIM tray ejectornya. Di balik kertas pembatasnya ada adapter charger bawaan berdaya 10 watt, kabel data yang sudah bertipe USB-C, lalu dapat proteksi garansi resmi selama 12+1 bulan, buku manual, dan jelly case bening yang bentuknya kayak gini. Itu dia isi dalam bawaannya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal begitu melihat desain belakangnya ini sih emang terlihat cakep dan beneran trendy nih penampilannya. Finishing doff dengan tekstur bergarisnya bikin gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Walaupun untuk build quality-nya masih terasa kopong kalau diketuk kayak gini. Di sebelah kanan terdapat tombol volume dan power. Di sebelah kiri ada tempat untuk slot SIM card dan micro SD. Di atasnya polos aja nih. Baru di bagian bawah terdapat lubang mic, jack audio, dan speakernya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Tecno Spark Go 2023 ini. Pakai interface iOS versi 12 yang berbasis OS Android 12 juga. Dan memori RAM sebesar 4GB nya ini masih bisa di-extend hingga 7GB. Untuk storage internal sebesar 64GB nya sudah terpakai sebanyak 13GB atau sebanyak 20% untuk aplikasi sistem dan bawaannya. Pilihan menu di kameranya pun tidak begitu banyak modenya ya. Namun untuk perekaman videonya bisa merekam video Full HD 30fps baik di kamera depan maupun belakangnya. Untuk bezelnya masih terasa banget nih kelas entry-nya yang masih terasa tebal di bagian dagu. Tapi untuk kualitas layar berpanel IPS LCD-nya ini udah termasuk bagus di kelas harganya. Buat aktivitas harian hingga nonton YouTube kayak gini masih tergolong enak. Walaupun resolusinya cuma HD+, tapi malah bisa membuat baterainya jadi lebih awet nih. Sedangkan untuk kualitas speakernya terasa standar dan biasa aja karena masih bertipe mono. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Saat dicek pakai aplikasi sensor box, ternyata cuma 2 sensor aja nih yang absen. Walaupun sensor gironya udah jelas ya kalau giro software. Terus untuk kecepatan sensor di jarinya juga nggak terlalu cepet nih, namun tetap akurat. Sama halnya dengan fitur face unlock-nya yang terasa delay saat diaktifkan. Tecno Spark Go 2023 ini pakai setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 13MP, didukung dengan lensa Key VGA yang difokuskan untuk urusan AI kameranya. Dan di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 5MP. Asal di kondisi cukup cahaya, kualitas jepretannya masih bisa banget untuk kebutuhan casual fotografi masa kini. Berikut adalah beberapa contoh foto dan videonya.
Ditenagai chipset MediaTek Helio A22 yang berfabrikasi 12 nanometer, dipadukan dengan RAM 4GB dan ROM 64GB bertipe eMMC 5.1, dari skor benchmark berikut sebenarnya sudah terlihat nih kalau performanya bukan buat kebut-kebutan. Pengetesan menggunakan AutoTune versi 9 cuma bisa mendapatkan skor 89 ribuan. Skor Geekbench 5 tesnya pun juga mendapatkan poin yang kecil baik untuk single maupun multicore-nya. Walaupun kalau dia dari Play Store gini, HP ini masih bisa nih install game PUBG ataupun Genshin Impact, tapi jelas gak recommended ya buat mainin game seberat itu. Tapi kalau cuma buat main game MOBA atau game casual, masih bisa banget nih chipset sekelas Helio A22 ini untuk diandalkan. Asal nggak dipaksa pakai settingan rata kanan, game MOBA sekelas Mobile Legends ini pun masih playable untuk dimainkan. Saya tes buat nonton YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume 50%, baterainya hanya berkurang sebanyak 5%. Terus saat dites pakai aplikasi PC Mark, screen on time-nya bisa mencapai 17 jam lebih. Sehingga perpaduan baterai sebesar 5000 mAh dengan layar SD Plus-nya memang beneran bikin HP ini jadi terasa awet. Sayangnya sih cuma didukung pengisian standar 10W ya, sehingga butuh waktu ekstra untuk pengisian dayanya. Kesimpulannya, Tecno Spark Go 2023 ini memang bisa banget jadi pilihan HP entry low budget saat ini. Desainnya yang trendy, memori RAM dan ROM yang cukup lega, hingga kapasitas baterai yang jumbo sudah pas banget untuk dijadikan HP daily masa kini. Kualitas performa dan kamera saya rasa juga udah pas di kelas harganya. Walau bukan yang terbaik, namun sudah cukup untuk kebutuhan saat ini. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Tecno Spark Go 2023 ini? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.